أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Mutaram, pembina kita di Majelis YPPSI Jawa Tapok, Om Jainal, kita doakan beliau beserta keluarga beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi perlindungan dimanapun beliau berada, dan juga senantiasa mendapat cucuran rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Al-Mukarram Al-Mutaram, pembimbing kita di Majelis YPPSI Jawa Tapok, Om Irwan, juga semoga Gusti Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada beliau, memberi kekuatan lahir dan batin kepada beliau, dan juga selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para asisten pembimbing baik Mas Inok maupun Bang Kelly, semoga juga diberi kekuatan lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, dan berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengurus YPPSI Jawa Tapok, baik Kang Bani, Bang Aris, Mas Yono, Kang Fahmi, semua yang sami hadir, yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga terusus kepada Dewan Ustadz Yayan, Ustadz Bambang, dan para ustadz yang lainnya, serta para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan, para akhwat, yang semoga kita semua kumpulnya di sini senantiasa mendapat pandangan kasih sayang dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, cucuran nikmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni daripada segala dosa perdosaan kita. Amin ya rabbal alamin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita masih diperkenankan untuk bisa hadir rutinan mingguan di Majelis YPPSI Jawa Tapok, yang semoga ini bisa kita syukuri, kita nikmati, kita hadapi dengan perasaan senang, happy. Dengan begitu akan menurunkan rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita sebagai umatnya bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ajaran-ajarannya, sehingga kelak kita kembali kepada Gusti Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baiklah, yang tadi telah dibacakan oleh Ustadz Yayan, surat Saba. Saba itu nama suatu kaum. Salah satu pokok inti daripada surat Saba yang pertama menjelaskan tentang pentingnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kaum Saba ini adalah kaum yang terkenal makmur, ya, terkenal kaya raya, kemarifah roh jinawi, memiliki bendungan yang sangat besar, tetapi karena tidak bersyukur atau kufur dengan nikmat yang Allah berikan, akhirnya Allah hancurkan segala kenikmatan tersebut, kemakmuran tersebut, ya, musnah, binasa. Maka itu poin yang pertama adalah pentingnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang terkadang kita lupa dan lalai dengan adanya rasa syukur karena kita terlalu fokus dalam beban hidup, masalah-masalah yang kita hadapi, ataupun kejadian-kejadian yang membuat kita resah, gelisah, ya beban pikiran dan lain sebagainya, sehingga melupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat luar biasa yang seringkali kita abaikan, seringkali kita lupakan. Makanya di antara hikmah kita dianjurkan untuk ke kuburan, ngeziarah kubur. Kalau kata Kanjeng Nabi, fa inna tadzkiratul lil maut fazuruha, maka ziarahlah kalian ke kuburan, datangilah ke kuburan, karena kuburan itu dapat mengingatkan kita pada kematian. Datang ke kuburan, di sana orang-orang yang sudah meninggal semuanya ingin kembali hidup ke dunia, ya kan? Pada pengen hidup lagi. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Ada lagi keterangan ayat yang lain untuk bersedekah dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kita masih diberi kenikmatan hidup, ini berarti sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan kenikmatan sehat, ya kita bisa hadir di sini, duduk di sini dengan pertolongan Gusti Allah, diberi kesanggupan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri, kita nikmati, dan kita bawa happy, senang hati. Makanya kalau duduk di majelis jangan sampai ada yang cemberut, Om. Ya, ditaruh di depan pintu lah masalah-masalah, apa pikiran-pikiran yang bikin kita ruwet, hati yang bikin kita sumpek, semuanya taruh di depan situ tuh, di belakang Bang Agus. Kalau enggak gantungin ke dia juga nggak apa-apa. Iya, dia kuat. Taruh situ di parkiran, masuk ke sini, lepas semuanya. Lepas semuanya. Kenapa? Sebagai rasa tanda syukur kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa happy, bawa senang. Ya, kita fokus ngaji di sini, mengharap keridhaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Karena kalau kita pikir-pikir, kenikmatan yang luar biasa ini seandainya Allah kasih sedikit aja, dikasih bisul segede beras aja, kira-kira rasanya seperti apa? Padahal itu bisul cuma segede beras. Ya, kita dikasih segitu, rasanya kan seluruh badan meriang, demamnya enggak, duduk agak enak, tidur terlentang enggak enak. Wah, serba enggak enak, naik motor juga ribet kan, naik mobil juga ribet. Padahal cuma dikasih bisul sebiji beras, sebiji jagung dah, gedean dikit. Itu udah terasa sekali beberapa kenikmatan yang Allah cabut ketika datang itu bisul cuma sebiji jagung. Udah apa-apa udah nggak enak, duduk nggak enak, semuanya nggak enak. Lah ini kita masih bisa duduk enak, ya makan enak, ngopi, ngeteh, ngudut dan lain sebagainya, masih terasa nikmat. Yang seharusnya semua ini kita patut untuk syukuri, untuk kita nikmati. Ya makanya dalam pembahasan yang sebelumnya pernah juga saya bahas, walaupun cuma makan, minum yang sehari-hari kita lakukan, yang kita anggap sepele, ternyata dalam pandangan Gusti Allah bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita bisa memanfaatkan daripada cuma ngopi, ngeteh, dan makan pisang. Gimana caranya? Ternyata di situ Allah letakkan keriduannya. Ya, Allah letakkan keriduannya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh dengan hadisnya memakai 2 huruf qasam, artinya penguat dalam menjelaskan kalimat tersebut. Saking benar-benar Gusti Allah ridho. Innallaha la yardo, sesungguhnya Allah la yardo, udah pakai inna,
huruf taukid pakai lam taukid juga, jadi double tuh. Innallaha la yarda anil abdi, dari seorang hamba, sesungguhnya Allah benar-benar ridho dari seorang hamba yang bagaimana, yang ketika dia minum satu tegukan dia memuji Allah, ya kan? Ayyakulahul aklata fayahmadu wa ayyashrabahu syurbata fayahmadu. Minum satu tegukan, setiap tegukan dia memuji Allah, baca alhamdulillah setiap satu tegukan. Begitupun makan, setiap satu apa, kalau makan apa, satu suapan, suap penyuap, nggak boleh nyuap kita, neraka. Orang yang nyuap dan disuap neraka, apa namanya? Oh, suap hasanah. Setiap kita makan satu suapan, kita memuji Allah, kata Kanjeng Nabi apa? Innallaha la yarda. Allah benar-benar ridho sama itu hamba. Tuh, dari makan dan minum. Itu saking luasnya rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau Allah udah ridho, ya udah mau ngapain? Ya udah nggak repot-repot kita. Kalau Allah udah ridho, udah jadi wali semua berarti. Asal jangan mantan wali. Siapa yang komen mantan wali itu? Ya udah jadi wali semua lah, Allah udah ridho. Cuma prakteknya, tinggal prakteknya aja. Ini udah pernah dibahas beberapa bulan yang lalu. Cuma tinggal introspeksi, kira udah dipraktekin apa belum? Kan gitu. Itu yang pertama, salah satu isi kandungan daripada surat Saba. Pentingnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalam ayat yang lain dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka la azidannakum, aku akan tambah kenikmatan tersebut. Ya kayak kita datang ke majelis ini dengan membawa berbagai macam kenikmatan dari Gusti Allah. Nyampe sini kita mau bersyukur, ya insya Allah akan semakin Allah tambah ya kenikmatan tersebut. Ya diantaranya mungkin yang dari rumah sakit nyampe sini sembuh, yang dari rumah sumpek ruwet nyampe sini tenang. Diantaranya seperti itu. Walain kafartum, tapi jika kalian kufur, artinya kufur di sini bukan keluar dari Islam. Ya, artinya kufur atau orangnya kafir, artinya mereka yang tidak mensyukuri nikmat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Itu kandungan surat Saba yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau kita diperintahkan untuk bersyukur, berarti di situ ada larangan untuk tidak bersyukur atau kufur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat sehat, Allah kasih nikmat sehat, kita nggak mau bersyukur. Maksudnya nggak bersyukur bagaimana? Tidak kita gunakan sehat itu untuk ibadah. Itu ciri tidak bersyukur. Dikasih sehat tapi nggak dipakai untuk ibadah dan lain sebagainya. Nah itu ciri ya orang-orang yang kufur atas nikmat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, salah satu isi kandungan daripada surat Saba adalah pentingnya menyiapkan perbekalan untuk kehidupan yang akan datang atau kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Maka di sini tempat kita bercocok tanam, tempat kita ya bercocok tanam, ya semuanya kan meliputi kegiatan apa? Pertanaman apa sih? Pertanian gitu kan. Nah ini dunia tempatnya, ladangnya akhirat. Nah nanti panennya ya tinggal lihat hasilnya nanti di akhir. Kalau kita tidak mempersiapkan, ya siap-siap
akan mendapat kerugian. Cuma kalau kita mempersiapkan perbekalan dari dunia, insya Allah nanti tenang. Ya simpelnya aja, kita mau ke Garut, ya Garut lah misalnya, punya perbekalan, ongkos ada, rokok ada, kopi bawa, badan sehat, duit megang misalnya. Ke Garut juga tenang kan, nyampe sono ongko-ongko kita santai, tinggal menikmati suasana Garut, ya kan begitu? Hah? Lah iya. Tapi kalau kurang semuanya, ya duit kagak megang, kopi kagak ada, rokok nggak ada, apalagi duit, apalagi perbekalan apalah nggak punya. Ya udah, akhirnya blangsat, belum sampai Garut udah blangsat. Ya bingung lah, kesononya naik apa, naik mobil kagak punya duit buat ongkos dan lain sebagainya. Itu mah contoh aja, contoh aja. Kehidupan di dunia pun seperti itu. Kalau kita nggak cari bekal waktu hidup di dunia, berarti kita telah mempersiapkan diri untuk rugi nanti di akhirat. Lah poin selanjutnya diantaranya adalah mentauhidkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tadi dibaca oleh Ustadz Yayan. Jika aku tersesat, maka itu akibat dari diriku sendiri, kekuranganku, kelalaianku dan lain sebagainya. Tapi jika aku mendapat petunjuk, ya itu semata-mata karena diberi petunjuk oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu mentauhidkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Segala keburukan yang menimpa kita atau yang kita lakukan, segera kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Sedangkan kebaikan langsung kita kembalikan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya, walaupun in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan, hakikatnya kebaikan itu adalah untuk diri kalian. Begitupun sebaliknya, ketika melakukan keburukan, keburukan itu pun untuk kalian. Cuma secara hakikat ketika kita melakukan kebaikan, kita kembalikan semuanya kepada Gusti Allah. Intusibhum hasanatun faminallah. Jika kalian mendapat kebaikan, maka itu dari Allah. Wa intusibhum sayyi'atun famin nafsik. Dan jika kalian mendapatkan keburukan, maka itu adalah dari diri kalian. Ini syariat. Ya, syariatnya kita kudu yakin dengan adanya kodok dan kodar, takdir baik dan takdir takdir baik buruk semuanya faminallah. Al khairu wa syarru bimasyiatillah. Semuanya hakikatnya dari Gusti Allah. Tapi secara pelaksanaan tetap kita menggunakan adab hamba kepada Tuhannya. Ketika melakukan keburukan atau terjerumus kita dalam maksiat ataupun dosa, segera kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Jangan dibalik. Ya, ketika ngelakuin maksiat, dosa, keburukan, dibalik, oh ini sudah takdirnya Gusti Allah. Kalau ngelakuin kebaikan dibalik, wah ini mah gara-gara saya ini bisa begini. Wah saya mah begini. Wah saya mah, ya pokoknya begitulah, di aku lah. Ya itu kebalik. Makanya keburukan, kehinaan dan semuanya, dan kita bahas tuh pada beberapa pertemuan yang lalu, itu adalah pakaian kita, sifat kita yang harus kita pakai. Sedangkan segala kebaikan, kemuliaan, keagungan kita kembalikan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu diantaranya mentauhidkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mengesahkan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua yang terjadi
hakikatnya adalah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam semesta adalah miliknya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Saba tersebut diawali dengan mentasbihkan, mensucikan Gusti Allah Subhanahu wa taala, bertasbih segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bedanya emak sama man, kalau eman itu untuk orang yang berakal. Manusia bertasbih kepada Allah. Sedangkan emak, kata emak, apa-apa itu berarti yang tidak berakal. Semuanya berarti rumput bertasbih, pohon bertasbih, planet, semuanya yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Ya, makanya orang-orang yang ya ada kisah lah, banyak kisah-kisah orang yang nggak mau nyabut rumput, injak rumput, apa dan lain sebagainya lah. Cuma yang harus kita yakini bahwa semuanya bertasbih kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ya salah satu isi kandungan daripada surat Saba. Pengingat buat kita bahwa kaum Saba adalah kaum yang makmur tadinya. Ya, kaum yang makmur tapi karena kufur, ingkar dengan nikmatnya Gusti Allah, akhirnya lulu lantah, binasa, merasa diri adik jaya, merasa diri mampu mengendalikan yang lainnya, sampai-sampai lupa dengan kekuasaan Gusti Allah. Akhirnya sekarang diserang habis-habisan. Ya, mudah-mudahan habis beneran gitu kan. Belagu dia, mentang-mentang kuasa menindas yang lemah. Sekarang giliran gantian, giliran dia ditindas, dikasih kembang api yang sangat indah itu kan, melewati berapa negara itu. Ya udah banyaklah contoh-contoh terdahulu tentang suatu kaum, keadaan yang asalnya makmur, Allah luluhlantahkan, Allah binasakan karena kufurnya mereka ya terhadap nikmat karunia Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar ya, khususnya diri saya pribadi, berdoa, munajat kepada Gusti Allah, mengharap kepada Gusti Allah agar kita diberi hati yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara mengingat nikmat itu. Dan larangannya apa? Jangan sampai dalam bersyukur itu pantangannya ada. Jadi ada anjurannya, ada pantangannya. Kalau dokter mah ada obatnya, ada pantangannya. Pantangannya apa? Jangan pernah melihat kenikmatan orang lain. Wah, dia mah enak begitu. Wah, saya kok begini. Sampai kapanpun kita nggak bakal bisa bersyukur. Terlena kita dengan kenikmatan orang lain sehingga lalai dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita kan punya peran masing-masing yang sudah Allah tentukan, punya jalan masing-masing yang harus kita lalui. Nggak usah ngelihat peran orang lain, nggak usah ngelihat jalan orang lain, cukup kita lihat peran kita dan jalan kita sebaik-baik aktor yang insya Allah nanti Allah ridhoi dan kelak kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allah maafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.